Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini prinsip ibadah dalam Islam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 60. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah. Maka hakikatnya tugas hidup kita adalah untuk beribadah, mencari kemuliaan-kemuliaan yang Allah kehendaki. Dan dalam kegiatan aktivitas kita, amal, perbuatan, ucapan, ini menjadi perhitungan ibadah selama 24 jam. Mungkin masuk dalam kategori ibadah mahdhah seperti puasa, zakat, haji, ataupun ghairu mahdhah, kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, berdagang, berpolitik, berekonomi, ataupun kita aktif dalam pendidikan, ataupun kegiatan masyarakat, ataupun apa yang kita lakukan. Ini termasuk ibadah, dan itu akan dinilai Allah. Karena itulah prinsip agama dalam ibadah, prinsip ibadah dalam Islam. Yang pertama, hendaknya ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Tanpa perintah, itu menjadi sia-sia. Maka penjelasan-penjelasan para ustadz, para kiai, para alim, ini adalah memberikan motivasi dan memperjelas dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Barang siapa mengerjakan sesuatu kegiatan tanpa perintahku atau tidak sesuai dengan perintahku, maka akan ditolak. Maka kegiatan kita hendaknya sesuai dengan perintah Allah. Dalam posisi kita tidak banyak ilmu, kita menjadi orang yang muqallidin, mengikuti saja perintah apa yang figur-figur para kiai, para ustadz, kita ikuti apa yang dia kerjakan. Namun demikian, hendaknya kita sambil mengikuti, mempelajari, memperdalam, supaya kita tidak menjadi orang yang fanatik, menyalahkan faham-faham orang lain, menyalahkan ibadah-ibadah orang lain. Maka kita pelajari, kita gali. Ilmu agama dengan mudah kita dapatkan dari dunia internet maupun bacaan-bacaan lain-lain, maupun dari ceramah-ceramah yang lain. Kita dengan mudah. Maka kita jangan terjebak membuat diri kita terlena dengan keadaan sehingga kita tidak bertambah ilmunya. Itu kerugian-kerugian yang ada kita. Maka kita ada perlu belajar untuk supaya menggali. Ada penambahan, peningkatan ibadah kita. Semakin faham, dan semakin semangat. Yang kedua adalah, prinsip ibadah yang kedua adalah semata-mata adalah untuk menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengesahkan Allah. Tidak ada lain yang kita mintai pertolongan selain Allah. Tidak ada lain yang kita andalkan selain Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Wajahku diwajibkan kepada kehadirat Allah semata-mata adalah untuk mentaati perintahnya dengan kepasrahan dan tidak ingin menjadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, prinsip ini kita membuat semangat, maka kita fokuskan dalam ibadah kita. Semua aktivitas kita selalu kita karena Allah dan untuk Allah. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah yang melekat sedikit-sedikit membaca karena Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ini kita biasakan, munculkan terus. Kemudian yang ketiga, kita hanya mengandalkan Allah, tidak ada yang lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-Baqarah 186. Allah mengingatkan, ketika hambaku minta apa saja, akan ku
beri jawaban, kabulkan doanya. Maka dalam posisi apapun, kita hanya mengandalkan Allah, sepanjatkan doa. Dalam posisi kepepet, dalam posisi kita terjebak, dalam posisi kita darurat, panjatkan. Justru doa-doa seperti itu makbul. Doaul hijab makbul. Tidak usah mengandalkan siapa-siapa, tidak usah, langsung pada Allah. Sehingga kita semakin yakin hanya kepada Allah dan langsung pada Allah tanpa perantara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah wabtaghu ilaihil wasilah, yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang semakin dekat diri kita kepada Allah. Bukan kita minta pertolongan wasilah-wasilah siapa saja, tapi justru yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan apa saja, kebaikan saja. Hari-hari kita nilai dengan baik. Maka yang perlu kita waspadai adalah agar kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan maksiat. Yang kedua, dari perbuatan yang mendatangkan kemubadiran. Kemubadiran misalnya duduk-duduk kita dengan bengong-bengong, itu mubadir. Duduk kita dengan zikir. Ketika kita asik menikmati pemandangan apa saja, sambil zikir. Ketika kita dalam suasana yang menyenangkan, sambil ingat Allah. Sehingga selalu terfokus kepada Allah. Tidak mubadir ini. Apalagi perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita hilang pahalanya. Wala tattabi'u shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau sertakan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan satu kehilangnya pahala. Hal-hal yang tidak menyenangkan menjadikan kebaikan-kebaikan kita hilang. Nah, kita jaga mulut kita. Mulut kita hindari dari ucapan-ucapan yang kira-kira membuat orang lain tersinggung, tersakiti. Apalagi tersakiti obatnya susah. Mungkin kita bisa menebus dengan pemberian apa saja, tapi kita tidak bisa membaca hatinya. Maka kita pandai-pandai menjaga hati orang lain, perasaan orang lain, kita jaga sebaik-baiknya. Karena susah mengobatinya, kita tidak pernah tahu bagaimana hilangnya perasaan sakit seseorang, tidak. Hanya Allah yang tahu. Mungkin sikap bisa saja kita terjebak, paham, tapi hati kita tidak yang tahu. Kemudian prinsip yang keempat adalah ibadah pada hakikatnya Allah menghendaki yang mudah. Jadi Allah tidak ingin memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang kita mampu, bukan yang kita sulit. Kemudian ini setelah kita maksimalkan dulu, baru kita mudah. Sehingga pada saat kita melakukan suatu kebaikan, suatu ibadah, dicaci, tidak dinilai atau disalahkan, kita pasrahkan kepada Allah. Niat kita baik, tujuan kita baik. Kalaupun belum bisa sesuai dengan harapan orang banyak, kita ikhlas. Tidak perlu lagi kita mau yakinkan orang lain atau memaksakan orang lain menilai kita baik. Tidak, kita lebih fokus. Kita punya niat hanya kepada Allah ini. Dan Allah, prinsip ibadah juga tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan. Maka semua perintah-perintah Allah kita laksanakan dengan maksimal, sekuat semampu kita. Selanjutnya kita menyesuaikan. Jangan bersedih hati karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kelima adalah perkuat rasa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Semata-mata adalah karena Allah, mukhlishina lahuddin, supaya kita memiliki rasa ikhlas yang kuat untuk menyembah Allah. Sehingga ketika ada tendensi keinginan-keinginan yang lain, kita biasakan fokus. Saya berusaha yang terbaik karena Allah. Selanjutnya terserah engkau ya Allah. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlisin, tentunya dia sudah menyiapkan jiwanya dengan nilai-nilai kesabaran. Karena ikhlas letaknya di hati, sabar letaknya di tingkah laku.
maka dua-duanya satu klop. Jadi tidak banyak menuntut, tidak banyak memprotes, karena ketika ikhlas berarti kita sudah menyikapi dengan terbaik. Inilah prinsip-prinsip ini yang hendaknya kita miliki. Dan yang tidak kalah penting adalah prinsip yang terakhir adalah adanya keseimbangan. Kita selalu berpikir dunia dan akhirat. Jangan fokus urusan dunia, akhirat kita lupakan. Atau kita fokus akhirat, dunia kita lupakan. Padahal dalam prinsip-prinsip kehidupan kita selalu disertakan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia. Maka kita menyertakan urusan-urusan dunia semata-mata untuk akhirat. Contohnya di dalam kegiatan masyarakat, kita menjadikan diri kita bermanfaat. Kita mengikutkan urusan-urusan kemanfaatan dunia, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.